Plato dikenal karena pemikirannya yang mendalam dan berpengaruh. Sebagai seorang filsuf, salah satu tulisannya yang masih memberikan dampak besar pada manusia modern adalah yang membahas tentang negeri yang hilang, yaitu Atlantis. Kisah Atlantis yang ditulis oleh Plato hingga kini masih menjadi bahan perdebatan tentang keberadaannya. Beberapa teori menyebutkan bahwa Indonesia merupakan lokasi yang kuat untuk Atlantis. Dari kisahnya yang menarik hingga teori-teori yang ada, mari kita selami misteri di balik kota yang tenggelam ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa terus berbagi informasi menarik dari Project One. Plato menulis bahwa Atlantis adalah sebuah pulau besar di Samudra Atlantik yang dihuni oleh peradaban yang sangat maju. Kota ini dikatakan memiliki teknologi yang luar biasa, sistem pemerintahan yang adil, dan kekayaan yang melimpah. Namun, karena kesombongan dan keangkuhannya, Atlantis hancur oleh gempa bumi dan banjir pada masa itu kemudian tenggelam ke dasar laut dalam satu malam dan satu hari. Menurut Plato, Atlantis adalah sebuah pulau yang lebih besar dari gabungan Asia Kecil dan Libya. Ibu kotanya dikelilingi oleh cincin air dan tanah yang konsentris. Istana megah berada di tengah kota, dikelilingi oleh taman-taman indah dan kuil-kuil yang megah. Penduduk Atlantis dikenal sebagai pelaut yang hebat dan pedagang yang kaya raya. Orang-orang terus bertanya-tanya tentang deskripsi Plato mengenai sebuah kerajaan Atlantis yang terus memikat para peneliti dan penjelajah hingga hari ini. Apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya alat sastra yang memperingatkan tentang kesombongan dan keangkuhan? Bagaimana mungkin sebuah peradaban yang cukup kuat untuk mempertahankan kekaisaran maritim dan mengancam keamanan Yunani bisa menghilang begitu saja? Mengapa tidak ada penyebutan Atlantis dalam teks kuno lainnya selain dari Plato? Di mana ibu kota pulau ini terletak dan apa yang bisa menghancurkan bangsa terkenal ini, seperti yang dikatakan Plato? Pertanyaan-pertanyaan ini telah membawa para peneliti geologi ke seluruh dunia, dari Maroko ke Indonesia, dari Bolivia ke Laut Utara, dari Mediterania ke Sahara, semua dalam mencari Atlantis. Apa yang benar-benar memicu pencarian modern untuk Atlantis Plato adalah penemuan pada tahun 1868 dari kota kuno dan mitos Troy. Selama berabad-abad, konsensus akademis adalah bahwa Troy adalah kreasi sastra Homer, seorang penulis Yunani yang mendahului Plato setidaknya 500 tahun. Dalam karyanya, Iliad, Homer merinci perang Trojan dan pengepungan 10 tahun di kota Troy. Sebagian besar sarjana membaca karya-karya ini sebagai fiksi murni, namun beberapa komentator diam-diam bertanya-tanya apakah fiksi tersebut mungkin dihiasi dengan sejarah nyata dari tempat-tempat dan peristiwa dunia nyata. Konsensus luas bahwa Troy tidak lebih dari fiksi terpukul telak ketika pada tahun 1868, seorang arkeolog Jerman berusia 46 tahun bernama Heinrich Schliemann menemukan kota mitos Troy. Cara Heinrich Schliemann menemukan Troy adalah dengan membuat daftar periksa dari semua penanda geografis yang Homer tempatkan dalam narasinya dan menggunakan mereka sebagai panduan untuk sampai ke lokasi tersebut. Penemuan ini memberi energi pada penjelajah hari ini untuk melakukan hal yang sama dengan Atlantis dalam tulisan Plato, mengidentifikasi semua penanda geografis dan geologis dalam teks Plato dan kemudian mengikuti petunjuknya, dan kita akan menemukan Atlantis. Salah satu penanda geologis paling khas dari Atlantis adalah struktur kota pelabuhan. Jika dilihat dari ketinggian, seseorang akan melihat pulau tengah dikelilingi oleh lingkaran-lingkaran tanah yang dipisahkan oleh air laut. Lingkaran tanah dihubungkan oleh jembatan dan parit luar memungkinkan jalur ke arah selatan menuju Atlantik. Namun, perlu diketahui bahwa pada zaman dulu, para filsuf mengenal Samudra Atlantik sebagai samudra yang menyatu dan mengelilingi dunia. Samudra ini kemudian terbagi menjadi Samudra Pasifik, Hindia, dan Atlantik. Jadi, jika deskripsinya seperti ini, maka posisi Samudra Atlantik bisa juga berada di ujung laut Cina Selatan yang menunjuk ke Sundalandia.
Hal ini juga didukung oleh ungkapan bahwa Atlantis adalah jalan menuju pulau-pulau lain dan dari sana dapat mencapai benua di seberangnya yang meliputi samudra besar. Berdasarkan pernyataan ini, Sundalandia memang menjadi jalan menuju pulau-pulau lain seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Luzon, dan juga berseberangan dengan benua Sahul yang kini terpisah menjadi Australia, Papua, dan daratan lain yang dulunya terhubung sebelum terjadi bencana besar. Bukti yang mendukung klaim bahwa kota Atlantis yang legendaris berada di Indonesia bahwa Plato juga menggambarkan berbagai hal spesifik tentang iklim Atlantis. Dalam dialognya, ia menyebutkan bahwa matahari berada di atasnya sepanjang tahun dengan curah hujan tahunan yang melimpah, iklim hangat yang sangat baik, serta musim panas dan musim dingin. Dari pernyataan ini, dapat diartikan bahwa Plato memberikan petunjuk tentang negeri dengan iklim tropis. Istilah musim panas dan musim dingin mungkin tidak merujuk pada negeri dengan 4 musim, tetapi bisa juga merujuk pada Indonesia yang hanya memiliki musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya, dalam karya Critias, Plato memuji tanah Atlantis yang subur, memiliki kayu yang berlimpah, budidaya petani sejati, hasil bumi yang melimpah, serta panen 2 kali dalam setahun. Deskripsi ini jelas menggambarkan kekuatan alam Indonesia pada masa lampau, meskipun sekarang banyak lahannya telah digantikan oleh perumahan dan gedung bertingkat. Namun, dari deskripsi tersebut tentang tanah subur, kayu yang berlimpah, dan petani yang handal, memang menggambarkan Indonesia, terutama karena hasil buminya seperti rempah-rempah telah terkenal sejak dulu dan menjadi pemicu bangsa kolonial menjajah kita pada zaman dahulu. Penggambaran terkenal lainnya dari Atlantis adalah mineral berharga yang sangat melimpah. Bicara tentang mineral berlimpah, Indonesia juga menjadi salah satu penyumbang mineral dunia bahkan hingga hari ini. Indonesia masih memiliki banyak cadangan mineral berharga. Terlebih lagi, ada satu hal yang membuat Indonesia mirip dengan Atlantis, yaitu orichalcum. Orichalcum merupakan sebuah logam yang lebih berharga ketimbang emas pada masa Plato karena bisa memancarkan cahaya merah bagaikan api. Menurut Dani Hilman Natawijaya, penulis buku Atlantis Kota yang Hilang Ada di Laut Jawa, orichalcum adalah zirconium yang memiliki ciri-ciri bisa bersinar merah dan sangat melimpah di Kalimantan. Selain itu, situs Gunung Padang juga menjadi bukti kuat bahwa Atlantis dulu ada di Indonesia. Klaim Atlantis yang hilang wajar jika dikaitkan dengan situs Gunung Padang. Berdasarkan penelitian, situs Gunung Padang dibuat oleh peradaban manusia yang hidup sekitar 5.200 tahun sebelum Masehi. Jika demikian, peradaban manusia modern tersebut lebih tua daripada peradaban Mesir dan Mesopotamia yang berusia sekitar 3.000 hingga 4.000 tahun sebelum Masehi. Jadi, jika Plato menyebutkan peradaban Atlantis ada pada 11.000 tahun sebelum Masehi, maka situs Gunung Padang inilah yang paling mendekati peradaban tersebut. Itulah tadi bukti kuat bahwa Atlantis mungkin ada di Indonesia. Menurutmu apakah Atlantis benar-benar berada di Indonesia? Kemungkinan besar, kita tidak akan pernah tahu pasti. Tapi apakah penting? Ya, jika Atlantis ada, itu adalah salah satu dari banyak budaya maju yang menandai periode yang mendahului kita. Jika benar, itu membuktikan bahwa Indonesia memiliki peradaban yang sangat tua dan memiliki sejarah panjang, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar. Menurut kamu, mana bukti yang paling kuat dari yang dijelaskan tadi? Sebutkan jawabanmu di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.